Baik, kita akan membahas mengenai permintaan tenaga kerja di Indonesia. Nah, sebelum kita memasuki ranah tersebut, baiknya kita akan membahas mengenai pengertian permintaan tenaga kerja yang ada di Indonesia. Permintaan dalam konteks ekonomi didefinisikan sebagai jumlah maksimum suatu barang atau jasa yang dikehendaki seorang pembeli untuk dibelinya pada setiap kemungkinan harga dalam jangka waktu tertentu. Nah, dalam hubungannya tenaga kerja, permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah dan jumlah pekerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk dipekerjakan, sehingga permintaan tenaga kerja dapat didefinisikan sebagai jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan seorang pengusaha pada setiap kemungkinan tingkat upah dalam jangka waktu tertentu. Nah, baik, kita akan memasuki mengenai permintaan tenaga kerja yang ada di Indonesia. Nah, masalah ketenaga kerjaan di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah modal asing, yang kedua proteksi iklim investasi, yang ketiga pasar global, dan yang keempat adalah perilaku birokrasi serta tekanan kenaikan upah. Otonomi daerah yang dalam banyak hal juga tidak berpengaruh positif terhadap tenaga kerja. Masalah kemiskinan, ketidakmerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, serta stabilitas politik juga berpengaruh terhadap ketenaga kerjaan. Sebagaimana dilansir dalam majalah Naker Trans, menduga bahwa masalah ketenaga kerjaan Indonesia bersifat multidimensi sehingga juga memerlukan cara pemecahan yang multidimensi pula. Tidak ada jalan pintas dalam sederhana untuk mengatasinya. Strategi pemulihan dan rekonstruksi ekonomi yang bertumbuh pada penciptaan lapangan kerja merupakan keharusan. Dalam kaitan ini, kita masih sangat relevan untuk diperhatikan secara serius dua elemen strategis yang pernah diajukan oleh misi ILO, yaitu yang pertama ada strategi dan kebijakan yang membuat proses pertumbuhan ekonomi menjadi lebih memperhatikan aspek dari ketenaga kerjaan. Yang kedua ada tindakan yang dibutuhkan untuk menciptakan lapangan kerja tambahan melalui program-program penciptaan lapangan kerja secara langsung. Berikutnya, saya akan membahas mengenai permintaan tenaga kerja di Indonesia. Saya mengacu pada sebuah jurnal yang berjudul Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja serta Upah yang ditulis oleh Maimun Soleh. Bila mengacu pada survei tahun 2006 dari data BPS dan Sakernas, jumlah penduduk Indonesia kurang lebih sekitar 208 juta jiwa. Sementara jumlah penduduk angkatan kerja sekitar 106 juta jiwa. Maka jumlah penduduk bukan angkatan kerja adalah 102 juta jiwa. Ini berarti jumlah pengangguran 11 juta jiwa, sedangkan angka beban ketergantungan dapat dihitung sebagai produktif atau non-produktif dikali 100 atau sama dengan 103,9 juta jiwa. Nah, dibulatkan menjadi 104 juta jiwa, ini berarti setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 104 penduduk usia non-produktif. Nah, pada tabel ini kita dapat melihat data dari penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan dan jenis kelamin pada tahun 2006. Nah, dari berbagai sektor industri kita bagi menjadi beberapa sektor industri. Yang pertama ada sektor industri pertanian, yang kedua ada pertambangan, industri manufaktur, yang ketiga listrik dan gas, dan lain-lain. Nah, kita lihat dari data yang pertama pada industri pertanian. Pada industri pertanian, orang yang bekerja di bidang tersebut sebanyak 42.323.000. Umumnya orang yang bekerja pada industri ini berjenis kelamin laki-laki sebanyak 27.000 dan perempuan sebanyak 14.000. Pertanian ini menjadi sektor industri yang sangat potensial karena umumnya seorang membutuhkan bahan pertanian sebagai bahan pangan utama. Nah, yang kedua ada dunia pertambangan. Dalam dunia pertambangan ini agak sedikit yang bekerja di dalam bidang tersebut dibandingkan dari industri pertanian sebesar 947.000. Nah, sedangkan pada industri manufaktur ini memiliki data yang lumayan besar, yaitu jumlah penduduk laki-laki yang bekerja pada industri manufaktur sebanyak 6.873, sedangkan perempuan 4 juta. Nah, total dari jumlah laki-laki dan perempuan yang bekerja di industri manufaktur ini sekitar 11.578.000. Sedangkan orang yang bekerja dalam bidang bangunan atau konstruksi ini sebanyak 4.373.000. Dalam dunia perdagangan ini juga memiliki data yang cukup besar selain dari industri manufaktur, yaitu orang yang
berdagang dalam industri perdagangan ini sebanyak 18.555.000. Sedangkan orang yang bekerja dalam angkutan transportasi, baik transportasi umum yang berada di kawasan bandara, kereta api maupun angkutan yang ada di darat, sekitar 5.467.000. Nah, sedangkan pada dunia finance, orang yang bekerja dalam dunia finance sekitar kurang lebih 1.153.000. Nah, sedangkan orang yang bekerja dalam jasa lain maupun industri lain kurang lebih sekitar 10.571.000. Artinya orang yang bekerja memiliki lapangan pekerjaan utama kurang lebih sekitar 95.177.102. Pada tabel ini kita dapat melihat data mengenai tenaga kerja asing yang berada di Indonesia menurut sektor usaha pada tahun 2005. Yang pertama itu ada sektor usaha dalam bidang industri pertanian, pertambangan, industri manufaktur, listrik, gas dan air dan yang lainnya. Nah, pada tabel ini kita dapat melihat bahwasanya tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia yang paling banyak menduduki posisi yaitu pada posisi industri bidang manufaktur sekitar kurang lebih 13.212 orang. Jika dipresentasikan dalam jumlah persen, maka orang tenaga kerja asing yang bekerja pada industri manufaktur ini kurang lebih 25,96%. Sisanya bekerja pada industri sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, kebanyakan orang tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia merupakan seorang tenaga ahli, karena kita sadari bahwasanya sumber daya manusia Indonesia untuk orang yang bekerja dalam industri yang profesional kurang memenuhi. Nah, pada bidang pertanian ini sekitar 1.103, jika dipresentasikan dalam persen maka sekitar 2,17%. Nah, sisanya ada yang bekerja dalam industri pertambangan, bangunan, perdagangan, angkutan, keuangan dan yang lain-lain. Jika kita jumlahkan semuanya, total dari tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia pada tahun 2005 sekitar 50.000 dan dipresentasikan menjadi 100%. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus permintaan tenaga kerja di beberapa provinsi dari data sekunder yang kami ambil dari permintaan tenaga kerja pada usaha tani kopi yang terletak pada Desa Kepala Curup, Kecamatan Padang, Ulet Tanding, Kabupaten Rajang Laibo yang terdapat di Provinsi Bengkulu. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja pada kegiatan pembibitan. Di sini saya akan menjelaskan hasil estimasi tenaga kerja kegiatan pembibitan yang kita lihat pada tabel ini. Nilai koefisiennya itu atau determinannya 0,9531. Nilai ini menunjukkan 95,31%. Variasi dari naik turunnya permintaan tenaga kerja pada kegiatan pembibitan dapat dijelaskan oleh faktor modal usaha tani, upah tenaga kerja, harga kopi dan harga pupuk yang digunakan secara bersama-sama. Sedangkan sisanya 4,69% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan oleh analisis model permintaan tenaga kerja. Di sini kita lihat UJF pada taraf kepercayaan 95% atau Alpan 0,05 diperoleh F hitung lebih besar daripada F tabel, sehingga H0 ditolak, H1 diterima. Hasil ini menunjukkan secara keseluruhan dan bersama-sama variabel bebas yaitu modal usaha tani, upah tenaga kerja, harga kopi, dan harga pupuk yang digunakan berpengaruh terhadap permintaan tenaga kerja pada kegiatan pembibitan. Kita lihat pengaruh modal usaha tani atau K1 terhadap permintaan tenaga kerja pada kegiatan pembibitan. Pada tabel ini terlihat bahwa nilai koefisien regresi modal positif sebesar 1,081. Ini berarti bila modal meningkat sebesar 1 satuan akan meningkat jumlah permintaan tenaga kerja pada kegiatan pembibitan. Hasil UJT menunjukkan 18,5 lebih besar dari 2,045 pada taraf kepercayaan 95%, sehingga terima
H1 ditolak, H0 diterima. Artinya modal mempunyai pengaruh yang nyata terhadap permintaan tenaga kerja pada kegiatan pembibitan. Selanjutnya itu pengaruh harga kopi P atau P terhadap tingkat permintaan tenaga kerja pada kegiatan pembibitan. Pada tabel ini uji T menunjukkan min 2,30 lebih besar dari min 2,045 sehingga H1 diterima, H0 ditolak. Artinya harga kopi berpengaruh nyata terhadap permintaan tenaga kerja pada kegiatan pembibitan pada taraf kepercayaan 95%. Harga kopi berpengaruh nyata terhadap permintaan tenaga kerja pada kegiatan pembibitan. Apabila harga kopi naik ataupun turun, akan mengakibatkan permintaan tenaga kerja pada kegiatan pembibitan itu berubah. Hal ini disebabkan pembibitan membutuhkan tenaga kerja yang terampil untuk mendapatkan hasil pembibitan yang baik. Kita lihat dari pengaruh harga pupuk atau air terhadap permintaan tenaga kerja pada kegiatan pembibitan. Di sini hasil uji T menunjukkan T hitung lebih kecil daripada T tabel pada taraf kepercayaan 95% sehingga H0 ditolak, sehingga H0 diterima, H1 ditolak. Artinya harga pupuk berpengaruh tidak nyata terhadap permintaan tenaga kerja pada pembibitan. Harga pupuk berpengaruh tidak nyata terhadap permintaan tenaga kerja pada pembibitan. Maksudnya harga pupuk meningkat, daya beli petani terhadap pupuk menurun, permintaan tenaga kerja akan menurun. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, harga pupuk meningkat, permintaan tenaga kerja meningkat disebabkan petani menginginkan hasil pembibitan yang baik sehingga mendapatkan hasil produksi yang maksimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja pada kegiatan penanaman. Kita lihat pada estimasi analisis permintaan tenaga kerja yang terlihat pada tabel 2. Didapat nilai koefisien determinannya itu atau R-square-nya 0,8919. Hasil ini menerangkan 89,19% variasi naik turunnya permintaan tenaga kerja pada kegiatan penanaman kopi yang dapat dijelaskan oleh faktor modal usaha tani, upah tenaga kerja, harga kopi, dan harga pupuk yang digunakan bersama-sama. Sedangkan sisanya 11,81% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dapat dijelaskan oleh modal permintaan tenaga kerja. Hasil uji F menunjukkan bahwa pada taraf kepercayaan 95% atau alfa 0,05 F hitung lebih besar daripada F tabel. Yang diperoleh dari F hitung itu 766,34 lebih besar dari 2,60. Hasil uji F H0 ditolak, H1 diterima, berarti secara keseluruhan dan bersama-sama variabel bebas yaitu modal usaha tani, harga kopi, upah tenaga kerja, dan harga pupuk berpengaruh terhadap permintaan tenaga kerja pada kegiatan penanaman. Kita lihat dari pengaruh modal usaha tani atau K1 terhadap permintaan tenaga kerja pada kegiatan penanaman. Pada tabel ini terlihat bahwa uji T itu menunjukkan T hitung 40,83 lebih besar dari 2,045 pada taraf kepercayaan 95% sehingga H1 diterima, H0 ditolak. Artinya modal usaha tani berpengaruh nyata terhadap permintaan tenaga kerja kegiatan penanaman. Nilai koefisien regresi modal positif sebesar 0,0249. Ini berarti bila modal ditimba sebesar satu satuan akan meningkat jumlah permintaan tenaga kerja pada kegiatan penanaman sebesar 0,0249 satuan. Semakin tinggi modal petani dalam usaha tani kopi, maka akan semakin banyak permintaan tenaga kerja dibutuhkan pada kegiatan penanaman. Hasil penelitian Afizrat tahun 2002 menyatakan bahwa modal kerja berpengaruh secara nyata terhadap permintaan tenaga kerja. Modal petani menentukan keberhasilan usaha tani. Dalam hal ini, modal dapat digunakan untuk membayar tenaga kerja. Kita lihat dari pengaruh harga kopi atau P terhadap permintaan tenaga kerja pada kegiatan penanaman. Hasil uji T menunjukkan min 0,859 lebih besar dari 2,045 sehingga H0 ditolak, H1 sehingga H0 diterima, H1 ditolak. Artinya
Harga kopi berpengaruh tidak nyata terhadap permintaan tenaga kerja pada kegiatan penanaman pada taraf kepercayaan 95%. Harga kopi berpengaruh tidak nyata terhadap permintaan tenaga kerja pada kegiatan penanaman karena fluktuasi harga kopi yang terjadi tidak mengakibatkan petani mengurangi tenaga kerja. Selanjutnya itu pengaruh upah tenaga kerja atau W terhadap permintaan tenaga kerja pada kegiatan penanaman. Hasil uji T menunjukkan min 1,90 lebih besar dari 2,045 sehingga H0 ditolak, H1 diterima. Berarti upah tenaga kerja berpengaruh tidak nyata terhadap permintaan tenaga kerja pada kegiatan penanaman. Di daerah penelitiannya yaitu Desa Kepala Curup, Kecamatan Padang, Ulek Tanding, upah berpengaruh tidak nyata dikarenakan penggunaan tenaga harus dalam jumlah yang cukup untuk kegiatan penanaman. Jika tingkat upah naik ataupun turun, penggunaan tenaga kerja pada kegiatan penanaman dibutuhkan dalam jumlah yang tetap. Kita lihat dari pengaruh harga pupuk atau R terhadap permintaan tenaga kerja pada kegiatan penanaman. Pada tabel ini terlihat bahwa nilai koefisien regresi harga pupuk negatif. Hasil uji T menunjukkan min 7,76 lebih kecil dari min 2,045 pada taraf kepercayaan 95%, sehingga H1 diterima, H0 ditolak. Artinya harga pupuk terpengaruh secara nyata terhadap permintaan tenaga kerja pada kegiatan penanaman. Harga pupuk berpengaruh nyata terhadap permintaan tenaga kerja pada kegiatan penanaman. Apabila harga pupuk meningkat, daya beli petani turun terhadap pembelian pupuk sehingga permintaan tenaga kerja menurun. Yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja pada kegiatan pemeliharaan. Dari hasil estimasi permintaan tenaga kerja pada kegiatan yang terlihat pada tabel 3 ini, didapat nilai koefisien determinannya atau R-square-nya itu 0,8985. Hal ini menerangkan 89,85% variasi dari naik turunnya permintaan tenaga kerja pada kegiatan pemeliharaan usaha tani kopi dapat dijelaskan oleh faktor modal usaha tani, upah tenaga kerja, harga kopi, dan harga pupuk yang digunakan secara bersama-sama. Sedangkan sisanya itu dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan oleh model analisis permintaan tenaga kerja. Hasil uji F pada taraf kepercayaan 90% ini atau alfa 0,05 diperoleh nilai F hitung lebih besar daripada F tabel. Hasil ini menunjukkan secara keseluruhan dan bersama-sama variabel bebas yaitu modal usaha tani, upah tenaga kerja, harga kopi, dan harga pupuk berpengaruh nyata terhadap permintaan tenaga kerja pemeliharaan usaha tani kopi. Kita lihat dari pengaruh modal petani terhadap permintaan tenaga kerja pada kegiatan pemeliharaan. Pada tabel ini bahwa nilai koefisien regresi variabel modal positif sebesar 1,023 ini berarti bila modal meningkat sebesar satu satuan akan meningkat jumlah permintaan tenaga kerja pada pemeliharaan sebesar 1,023 satuan. Hasil ini menunjukkan T hitung lebih besar daripada T tabel pada taraf kepercayaan 95% sehingga H1 diterima, H0 ditolak. Artinya modal berpengaruh nyata terhadap tingkat permintaan tenaga kerja pada kegiatan usaha tani kopi. Semakin tinggi modal petani dalam usaha tani kopi, maka akan semakin banyak permintaan tenaga kerja yang dibutuhkan. Kita lihat dari pengaruh harga kopi terhadap permintaan tenaga kerja pada kegiatan pemeliharaan. Hasil uji T menunjukkan min 1,38 lebih kecil dari 2,045 sehingga H0 diterima, H1 ditolak. Artinya harga berpengaruh tidak nyata terhadap permintaan tenaga kerja pada kegiatan pemeliharaan pada taraf kepercayaan 95%. Harga kopi berpengaruh tidak nyata terhadap permintaan tenaga kerja itu karena pada kegiatan pemeliharaan kopi dibutuhkan tenaga kerja yang besar untuk mendapatkan pertumbuhan kopi yang baik tanpa memelihara harga kopi pada tingkat petani. Kita lihat pada pengaruh upah tenaga kerja terhadap permintaan tenaga kerja pada kegiatan pemeliharaan. Dari hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi positif sebesar min 0,97.
Hal ini menunjukkan bahwa apabila terjadi kenaikan upah tenaga kerja sebesar 1 satuan, maka akan terjadi penurunan jumlah tenaga kerja sebesar 0,97 satuan. Koefisien regresi positif ini menunjukkan bahwa pengaruh peningkatan tersebut nyata pada taraf kepercayaan 95%. Hasil uji T didapat nilai T tabel lebih kecil daripada T hitung, sehingga H0 ditolak H1 diterima. Artinya upah tenaga kerja pada kegiatan pemeliharaan berpengaruh nyata terhadap permintaan tenaga kerja. Kita lihat dari pengaruh pupuk terhadap permintaan tenaga kerja pada kegiatan pemeliharaan. Hasil uji T menunjukkan min 1,401 lebih kecil dari 2,045 pada taraf kepercayaan 95%, sehingga H1 ditolak, H0 diterima. Artinya harga pupuk berpengaruh tidak nyata terhadap tingkat permintaan tenaga kerja usaha tani kopi. Harga pupuk berpengaruh tidak nyata dikarenakan walaupun harga pupuk meningkat, petani tetap membeli pupuk dalam jumlah yang besar, maka tenaga kerja yang dibutuhkan meningkat. Human Resource Information System atau HRIS merupakan suatu sistem yang digunakan oleh bagian sumber daya manusia atau HR untuk mengelola sumber daya manusia di dalam suatu perusahaan atau organisasi. HRS ini berbentuk aplikasi atau software yang akan mempermudah mengelola sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan tersebut. HRIS terdiri atas hal-hal administratif dasar seperti perekrutan karyawan, database karyawan, rekap absensi, tata kelola kompensasi, dan alur kerja HR. Selanjutnya ada komponen HRIS. Komponen HRIS ini sendiri terdiri dari 4 komponen. Yang pertama ada attendance management, yaitu komponen manajemen karyawan. Hal-hal ini meliputi rekapitulasi karyawan, cuti karyawan, lembur, serta jadwal-jadwal karyawan lainnya. Yang kedua ada employee self-service, yaitu komponen yang digunakan karyawan untuk mengakses administrasi HR secara mandiri. Di dalam employee self-service ini meliputi mengganti biodata, mengakses slip gaji, mengajukan cuti, serta mengatur perubahan jadwal jam kerja. Lalu yang ketiga ada talent management, yaitu komponen yang digunakan untuk mempermudah arus komunikasi antara karyawan dan perusahaan. Di dalam talent management ini sendiri, hal-hal yang diliputi yaitu menganalisis kondisi perusahaan berdasarkan karyawan seperti informasi jabatan penting, jabatan kosong, proses onboarding, offboarding, klasifikasi gaji, serta database karyawan. Lalu yang keempat ada payroll management, yaitu komponen yang digunakan untuk aspek penggajian, seperti mengatur dan menghitung gaji secara otomatis, lalu potongan unpaid leave, lemburan, kompensasi, serta unsur-unsur gaji lainnya. Dengan adanya aplikasi HRIS ini sendiri, tentu saja akan sangat mempermudah perusahaan dalam mengelola sumber daya manusianya. Ada beberapa keuntungan yang didapatkan dari aplikasi HRIS ini sendiri. Yang pertama, seluruh data pegawainya terpusat, sehingga memungkinkan pegawai mengakses data dimanapun dan kapanpun. Lalu yang kedua, keamanan datanya lebih canggih. Tentu saja HRIS akan melindungi data pegawai dan perusahaan secara terjamin. Yang ketiga, mengurangi human error atau kesalahan manusia, misalkan kesalahan input data atau kesalahan lainnya. Yang keempat, akses data kapanpun dan dimanapun. Hal ini tentu saja mempermudah pegawai sehingga dapat mengakses data secara fleksibel. Yang kelima, mengurangi kerja manual yang menggunakan kertas. Dengan penggunaan kertas yang dikurangi oleh aplikasi HRIS ini sendiri, tentu saja akan membantu melestarikan lingkungan. Yang keenam, meningkatkan komunikasi antar karyawan dengan Departemen SDM. Aplikasi HRIS ini sendiri tentu saja akan meningkatkan arus komunikasi dan mempermudah komunikasi antara karyawan dan perusahaan. Merit System atau sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan faktor politik, ras, agama,
asal-usul, jenis kelamin, serta kondisi kecacatan. Sistem merit sendiri merupakan pendekatan yang menekankan pada pengelolaan aparatur sipil negara dengan mendasarkan kesesuaian antara keahlian pegawai dan kualifikasi jabatannya. Sistem merit ini berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Pasal 51 bahwa manajemen aparatur sipil negara diselenggarakan berdasarkan sistem merit. Prinsip sistem merit mensejajarkan aspek kompetensi, kualifikasi, prestasi kerja, adil, serta terbuka. Terdapat 9 prinsip yang ada di dalam merit system. Antara lain, pertama, rekrutmen dan seleksi berdasarkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan melalui kompetensi terbuka dan adil. Yang kedua, memperlakukan pegawai ASN adil dan setara. Yang ketiga, remunerasi sesuai pekerjaan yang setara dan menghargai kerja yang tinggi. Yang keempat, standar tinggi integritas, perilaku, dan kepedulian kepentingan masyarakat. Yang kelima, mengelola pegawai ASN secara efektif dan efisien. Yang keenam, mempertahankan pegawai ASN yang berprestasi dan melakukan koreksi terhadap yang kurang berprestasi. Yang ketujuh, kesempatan pengembangan kompetensi. Yang kedelapan, melindungi pegawai ASN dari pengaruh politik. Dan yang terakhir, perlindungan terhadap pegawai ASN. Merit system atau sistem merit merupakan penopang utama bagi terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam segala aspek apapun, termasuk pengangkatan jabatan dalam manajemen pegawai pemerintah. Selain itu, merit system berperan sebagai prinsip yang berkonotasi fairness, equity, dan reward dalam jabatan publik berasaskan prestasi, bukan atas dasar politik ataupun diskriminasi. Tujuan dari penerapan sistem merit ini sebenarnya untuk mendapatkan pejabat-pejabat aparatur sipil negara yang berkompeten serta dapat diandalkan dalam memberikan pelayanan publik secara profesional. Prinsip merit merupakan prinsip fundamental dalam praktik penyelenggaraan aparatur sipil negara. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat menjamin birokrasi pemerintah yang bersih, bebas dari korupsi dan nepotisme dan intervensi politik.